Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jangan On Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Jangan lupa selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke teman-teman, untuk sharing-sharing terkait cryptocurrency, terutama Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang Coinbase ini siap mengguncang Amerika teman-teman ya, menyala Pi Network. Gokil ya. Oke, seperti apa beritanya kita bahas secara singkat di sini teman-teman. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman, jangan di skip-skip. Oke, Pi Network bukan sekedar proyek kripto biasa. Ia hadir dengan misi mendemokratisasi keuangan digital. Jika Coinbase, bursa kripto terkemuka Amerika Serikat, mencantumkan Bitcoin, ini bisa menjadi titik balik besar bagi adopsi kripto di Amerika. Pertanyaannya, kapan Pi Network dan Coinbase berkolaborasi? Nah, Coinbase sebagai platform kripto terbesar dan paling diatur di Amerika Serikat bukan sekedar bursa. Ini adalah pintu gerbang ke ekosistem keuangan digital yang legal, transparan, dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari jutaan warga Amerika Serikat. Jika Bitcoin berhasil listing di Coinbase, ini bukan hanya validasi teknologi, tapi juga loncatan besar untuk utilitas nyata. Standar emas untuk kripto di Amerika. Coinbase sudah digunakan lebih dari 100 juta orang, menawarkan layanan mulai dari jual beli kripto, dompet digital, hingga kartu debit Visa yang memungkinkan pengeluaran kripto di toko-toko fisik. Banyak pengguna Amerika Serikat sudah terbiasa membayar kebutuhan sehari-hari, belanja, hingga bersih dengan kripto lewat Coinbase. Jika Bitcoin ini terdaftar di sini, jutaan orang ini bisa langsung menggunakan Pi untuk transaksi nyata ya teman-teman ya. Bukan sekedar investasi spekulatif. Inilah yang membedakan Coinbase dari bursa lain. Integrasi penuh dengan gaya hidup digital masyarakat Amerika. Listing Coinbase itu kunci legitimasi Bitcoin. Coinbase, bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, adalah lambang kepercayaan bagi investor retail dan institusi. Jika Bitcoin ini terdaftar di sini, dampaknya akan luar biasa ya teman-teman ya. Likuiditas meledak, visi utilitas nyata, dan kredibilitas regulasi. Jika Coinbase setuju, Pi ini siap jadi alat pembayaran sehari-hari. Coinbase lebih ideal dibanding Binance ya. Binance memang global, tapi di Amerika Serikat penggunaannya itu sangat terbatas karena regulasi. Binance US versi khusus untuk Amerika Serikat menawarkan fitur aset jauh lebih sedikit dibandingkan platform utamanya. Sebaliknya, Coinbase adalah platform yang sepenuhnya legal, terdaftar di Nasdaq, dan mematuhi regulasi ketat dari SEC, FinCEN, dan lembaga federal lainnya. Bagi Pi Network, listing di Coinbase berarti akses ke pasar Amerika Serikat tanpa hambatan, kepercayaan tinggi dari pengguna, serta peluang integrasi ke sistem keuangan konvensional, mulai dari pembayaran di supermarket hingga insentif cashback lewat kartu debit ya teman-teman ya. Woi, gokil ya. Binance Global dan Binance US punya masalah regulasi, sementara Coinbase 100% legal di Amerika Serikat. Perbedaannya sebagai berikut. Coinbase itu kepatuhan SEC dan FinCEN, perdagangan aman untuk warga Amerika Serikat. Binance terkena gugatan regulator, daftar koin lebih terbatas. Nah, pengguna Pi di Amerika Serikat itu menginginkan stabilitas ya teman-teman ya. Beberapa efek besar yang mungkin terjadi. 1. Peningkatan likuiditas di harga Bitcoin. 2. Adopsi massal oleh merchant dan pengguna biasa. 3. Amerika Serikat menjadi pusat ekonomi dan ekosistem bagi kripto. Bukan hanya soal trading, tapi penggunaan nyata dalam sehari-hari adalah untuk menyambut era baru mata uang digital. Itulah ya teman-teman ya, semoga saja
apa namanya, Binetwork segera bisa listing di Coinbase, karena jelas Coinbase itu yang sudah diakui di Amerika Serikat daripada Binance ya teman-teman ya. Binance memang ada Binance US, tapi fitur-fiturnya nggak komplit. Jadi lebih bagus memang yang Binance yang Coinbase aja. Ya semoga aja lah ya teman-teman ya, karena apapun itu kan bisa terjadi dalam semalam. Kalau hari ini beritanya bagus, nggak taunya ada prank, nggak prank sih ya, maksudnya ada regulasi-regulasi yang nggak perlu dilengkapi, dokumen-dokumen yang memang menghambat. Biasanya kan seperti itu, regulasi-regulasi dan apa administrasi-administrasi yang detail itu biasanya yang menghambat ya teman-teman ya. Karena ya memang sih, memang administrasi semua dokumen-dokumen itu penting, tapi biasanya itu menghambat lah ya, biasalah itu menghambat. Untuk segera bisa listing itu harus mematuhi inilah, mematuhi itulah. Ya itu juga demi keamanan sendiri sih, demi keamanan untuk warga, pengguna, investor sendiri kan ya, demi kebaikan sendiri. Jadi ya mau nggak mau itu harus kita lalui, mau nggak mau harus dilalui supaya kita bisa segera listing di Coinbase. Dan kalau kita udah listing di Coinbase, itu sepertinya memang lonjakan besar itu tidak akan terelakkan sih teman-teman ya. Ya meskipun nggak langsung GCV ya, tapi seenggaknya $5 gitu mungkin akan bisa tercapai sih, karena penggunanya banyak. Ya semoga sajalah, kita doakan yang terbaik. Ya oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman ya, tonton terus Jagongan on Wheel setiap hari jam 18.00 WIB. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya Jagongan on Wheel ini bisa semakin berkembang ya teman-teman ya. Karena perlu dukungan teman-teman semua supaya Jagongan on Wheel itu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, terkhusus Binetwork untuk teman-teman semua. Nah, nggak bosan-bosan juga saya mengingatkan ya teman-teman, kalau saya bukanlah financial advisor, saya hanya membaca-baca artikel terkait Binetwork dan yang lain, kemudian saya rangkum dan saya share di sini teman-teman, supaya teman-teman semua juga bisa terinformasi dengan baik. Dan juga saya nggak ada niatan ya teman-teman ya, nggak ada niatan untuk mengajak teman-teman semua untuk berinvestasi di Binetwork atau koin yang lain. Tapi kalau memang ternyata kebetulan teman-teman ingin berinvestasi di Binetwork atau koin yang lain yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan Dior ya teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman ini bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita.